Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jaga kesehatan selalu ya, supaya kalian semakin semangat dalam belajar dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sudah siap belajar semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita mulai masuk ke materi yang pertama. Ada yang udah tahu materi pertama itu kita akan membahas tentang apa? Konsep wilayah dan tata ruang. Ya, benar Michelle. Materi yang pertama itu kita akan membahas mengenai konsep wilayah dan tata ruang, di mana indikator pencapaian kompetensinya itu adalah yang pertama memahami konsep wilayah, pembangunan, dan tata ruang. Yang kedua, menjelaskan pembagian wilayah di Indonesia melalui peta atau citra pengenalan jauh. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama yaitu peserta didik mampu membedakan pengertian wilayah dan pewilayahan berdasarkan konsep wilayah dan pewilayahan melalui kegiatan tanya jawab berbasis literasi dengan guru secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tipe wilayah dan pewilayahan berdasarkan dua tipe wilayah dan pewilayahan melalui peta digital dengan diskusi secara tepat. Ya. Oke, sebagai dasar memulai materi mengenai konsep wilayah dan tata ruang, kalian harus memahami terlebih dahulu konsep wilayah dan pewilayahan. Setelah kalian memahami konsep-konsep tersebut, kalian bisa masuk ke teori yang ada di dalam konsep wilayah dan tata ruang. Oke, kita mulai membahas mengenai wilayah dan pewilayahan. Kalau kita bicara mengenai wilayah dan pewilayahan, keduanya akan menunjukkan adanya suatu ruang. Sedangkan keruangan itu adalah ciri khas dari geografi. Makanya geografi itu membahas mengenai wilayah dan pewilayahan. Kemudian, apa itu keruangan? Keruangan itu adalah wadah. Wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan udara yang harus ada aktivitas manusia sebagai makhluk hidup. Wilayah itu bagian kecil dari ruang. Ruang itu kan wadah yang sangat luas yang meliputi daratan, lautan, dan udara, di mana wilayah itu merupakan bagian kecil dari ruang. Lalu wilayah itu sendiri merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas yang membedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Nah, di sini ada contoh dari wilayah berdasarkan karakteristik iklimnya. Oke, wilayah itu memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada wilayah formal atau wilayah uniform. Wilayah formal itu merupakan suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan atau homogenitas. Misalnya kenampakan kesamaan dalam hal fisik muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, dan lain-lain. Statis itu seperti apa, Bu? Statis itu tidak berubah. Misalnya, kita lihat dari aspek fisik geografisnya. Nah, suatu wilayah itu tidak akan bisa berubah dengan cepat. Nah, itulah statis. Kemudian yang kedua, itu ada wilayah fungsional atau nodal. Wilayah fungsional atau nodal ini memiliki ketergantungan antara pusat dan daerah di belakangnya yang bersifat dinamis, ditandai oleh adanya gerakan dari dan ke pusat. Adanya daerah hinterland di luar daerah intinya merupakan ciri dari wilayah nodal. Hinterland itu apa, Bu? Hinterland itu dia adalah daerah yang ada di luar dari daerah intinya. Nah, ini adalah contoh dari perbedaan dari wilayah formal dan wilayah nodal. Oke, kita masuk ke pewilayahan. Pewilayahan itu merupakan pengelompokan wilayah di permukaan bumi berdasarkan tujuan dan karakteristik tertentu. Tipe pewilayahan itu ada generalisasi pewilayahan atau region generalization, di mana
pada generalisasi pewilayahan itu membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian dengan mengubah atau menghilangkan bagian-bagian yang dianggap kurang penting. Kemudian yang kedua itu ada klasifikasi pewilayahan, di mana klasifikasi pewilayahan ini membagi permukaan bumi secara sistematis menjadi kelompok-kelompok wilayah tertentu. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Bu, bedanya daerah dengan wilayah apa ya, Bu? Daerah itu kalau misalkan kita itu berbicara tentang suatu tempat yang berhubungan dengan lokasi dan situasi ruang yang ada di tempat tersebut. Gitu. Misalnya itu ada daerah pesisir. Daerah pesisir berarti kita membicarakan tempat yang dekat dengan laut. Kemudian dengan ruangnya itu ada udara yang panas, terus adanya pohon kelapa, gitu-gitu dan lain-lain. Kalau misalkan wilayah itu tadi merupakan suatu tempat yang di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas, yang membedakan membedakan diri dari wilayah di sekitarnya. Ya, sekarang Ibu minta kalian mengamati Google Earth. Di sini silakan kalian berdiskusi untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan 2 tipe wilayah di Indonesia melalui Google Earth. Baik, Bu. Oke, udah cukup ya diskusinya. Mari kita bahas bersama-sama. Menurut kalian, berdasarkan Google Earth yang sudah kalian amati, manakah tipe wilayah yang termasuk tipe wilayah formal? Ini, Bu, di Lampung. Ya, Michelle. Ada wilayah perbukitan karena di sini ada Bukit Barisan. Iya, benar. Kalau misalkan untuk regional nodal, Saya, Bu, contohnya Indonesia, Bu. Pusatnya di Jakarta, terus dikelilingi pemerintah lain dan sekitarnya. iya benar ya. Kalian sudah pada paham semua? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu, kesimpulannya tadi kita belajar tentang wilayah dan perwilayahan. Kalau wilayah itu suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas yang membedakan diri dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Kalau perwilayahan itu pengelompokan wilayah di permukaan bumi berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Terus wilayah ada 2 tipe, yaitu formal dan nodal, Bu. Ya, baik. Begitu kesimpulannya tadi sudah dibacakan oleh Nisal ya. Sekarang kita akan melakukan evaluasi yang berupa kuis. Sini akan saya kirimkan linknya di grup WhatsApp. Silakan kalian mengerjakan kuis yang sudah saya berikan. Oke, cukup di sini kita sudah mendapatkan hasil ya. Dimana hasil kuis kalian, Michelle dengan nilai 80 dan Selfie dengan nilai 60. Nah, untuk bagi yang remedial, silakan hubungi saya untuk saya berikan hasil pengerjaan remednya. Kemudian untuk yang sudah mencapai KKM, silakan nanti hubungi saya untuk saya berikan pengayaan. Baik. Oke. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Oke, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.